itu yang punya gubernur diambil, kesejarahan ulama dari Muhammad bin Ali Al-Qalai diambil, dijadiin satu untuk orang yang sama sekali tidak ada sosoknya. Kemudian mereka mengaku keturunan dari Muhammad Sahib Mirbat. Ini yang Sahib Mirbatnya nggak ada orang. Sahib Mirbat nanti bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Semuanya nggak ada orang yang sama sekali. Nanti di tahun 732 seorang sejarawan namanya Bahauddin Al-Kitab As-Suluk di situ menerangkan tentang Ba'alawi. Jadi di Yaman itu ada keluarga namanya Ba'alwi Bani Jadid. Nama Ba'alwinya dapat nyuri dari situ. Nah, nanti di abad 9 dia katakan bahwa keluarga kami itu namanya keluarga Ba'alwi. Padahal Ba'alwi ini adalah orang lain. Itu namanya keluarga Syarif Abul Jadid. Abul Jadid ini seorang muhaddits. Nanti di abad 9 mereka katakan saya keturunan dari Abu Alwi ini. Yang ditulis itu hanya namanya Jadid bin Abdullah. Nanti si Ba'alawi sekarang ini nih, Ba'alawi palsu, mengaku bahwa Jadid ini punya adik namanya Alwi. Jadi dia nyangkol dari situ tuh pertama tuh main somot lah. Jadi sejarahnya itu hanya dapat mengut-mengut dari kesejarahan masa lalu yang ditulis oleh para ulama. Bagaimana saya bisa yakin bahwa itu dapat merampok semua? Kan hari ini mereka membuat kitab nasab namanya Samsul Dhahirah. Ketika dia mengaku bahwa Ali Qoli Qasam itu yang disebut dalam kitab suluk itu. Nah, dalam kitab suluk itu diakui orang yang setiap salat at-tahiyatul mubarakatuh salawatun itu ketika assalamualaikum ayuhan nabi katanya dia mengulang-ulang yukarriru assalamu ilan nabi ala apa hatta yaruddan nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad menjawab katanya itulah leluhur kami namanya Ali Qoli Qasam karena di situ disebutnya Ali. Nah, tetapi dia lupa kalau asuluk itu menyebutkan dia punya anak siapa, punya anak paman siapa di situnya. Nah, pas sekarangnya ini dalam kitab mereka terus beda dengan pengakuan apa yang ditulis oleh sejarawan itu. Misalnya dia punya anak namanya punya anak paman namanya Anu. Di sananya dalam kitab Samsul Dhahirah sekarang ini nggak ada. Jadi mereka itu tidak cermat dalam mencuri. Harusnya kalau mencuri itu yang hati-hati dong dibaca yang benar gitu. Supaya nanti ketika diverifikasi semuanya benar. Kayak pakai muqaddam Muhammad bin Ali, di situ disebutin wa min baiti Abi Alwi Muhammad bin Ali. Bahwa dari keluarga Abi Alwinya Bani Jadid itu ada yang namanya Muhammad bin Ali. Kata Hanif Alatas itu pakai muqaddam. Cuma sayang dia nggak baca selanjutnya bahwa di situ Muhammad bin Ali-nya disebut punya anak namanya Hasan. Nah, sedangkan Baqi Muqaddam dalam kitab-kitab Ali sekarang nggak punya anak namanya Hasan. Nah, dari situlah cara-cara kita mengetahui kebohongan sejarah yang ditulis oleh mereka dengan mengakui sejarah yang ditulis oleh orang lain yang benar-benar terjadi pada saat itu, yaitu dengan baina maktubatin wa mukhtabatin ukhra wa baina kitabin wa kitabin akhar. Itu akan terbongkar karena tidak bisa orang berbohong tanpa ada cacat sama sekali kecuali Al-Quran. Kalau itu bukan Al-Quran pasti di situ la wajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi ada kontradiksi, pasti ada kontradiksi. Dari kontradiksi itu kepalsuannya dapat terbongkar. Dan itu tingkat keyakinannya itu bisa fakta ilmiah yaitu 100%. Makanya mereka nggak berani ketemu begini. Ayo kitabnya mana? Nggak bakal berani. Nah, fakta ilmiahnya jelas. Kalau nggak ada saksi mereka berani, tapi kalau disaksikan oleh kiai, profesor, pakar-pakar peneliti nggak bakal berani karena nanti mereka yang akan menjustifikasi nasab palsu. Makanya maunya dia di Rabita Alawiyah. Kalau di Rabita Alawiyah tidak ada nanti yang menandatangani. Begitu. Nah, kalau tadi tanya Yai Sultan
asalnya apa? Ya asalnya saya mau kibit. Asalnya saya mau kibit. Ini rumah yang biasa di ini kabit-kabit. Ini biasa kompasi. Jadi kalau ada kabit dari Kediri ke Banten, ya dia nyari-nyari kibit kan. Siapa sih yang orang kira-kira gampang dibohongi, yang kelihatannya orangnya baik gitu. Itu udah ada jadwalnya, mereka kayak multi level marketing. Oh kalau di Tangerang ini yang blon nih kata Matudin. Ya sering ke sini. Yang dari Jakarta mau ke Palembang mampir dulu, walaupun dari Belaraja itu mengkol dulu 12 kilo ke sini, kan 12 kilo ke sini. Nggak apa-apa, yang penting dapat tambahan. Dan dia itu nggak bakal mampir kepada orang yang bukan kibin, karena nggak bakal bisa diambil sesuatu. Nah, dari situlah, karena kita ini marhaba kepada Rasul dari kecil kan. Jadi tujuannya kita menghormat kepada Nabi, mencintai Nabi. Mudah-mudahan ada barokah kan? Dan begitu dengan menghormati keturunannya. Tetapi ternyata kok lama-lama kayaknya bukan ini orang-orang. Terutama ketika melihat video-video dia berani nampar kiai. Kan kiai-kiai di Jawa Timur itu yang keturunan Wali Songo kadang pakai Habib juga dia. Ada yang pakai Habib, terutama di Madura. Jadi kiai keturunan Sunan Giri bisa pakai Habib, didatengin tuh sama Habib ke tempatnya diinjak. Itu tahun 2017an begitu. Pas videonya saya lihat ini seperti Sunan. Tapi belum yakin saya, ya belum ada keinginan meneliti. Tapi pas 2022 saya lihat Bahar di sidang, itu udah saya tuh yakinnya luar biasa ketika ada kiai dari Jawa Barat jadi saksi dia. Coba katanya adzan bisa nggak? Adzan Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu anna Muhammad berhenti. Tuh Muhammad tuh kakek ente apa kakek aneh? Itu kan dengan bahasa yang sombong itu kan. Di dalam waktu dia mendapatkan apa namanya itu hal-hal yang jelek, akhlak yang buruk karena tindak pidana mukulin orang, disidang dia oleh hakim yang sah yang diangkat negara, kemudian membawa nama Rasul untuk menyelamatkan diri dia dari kejahatan itu dengan menghina kiai itu dan dari Jawa Barat. Kiainya itu turunan Sunan Gunung Jati, sah sebagai seorang turunan Nabi kan. Lah dia yang ngomong begitu, cuma kiainya belum iya aja. Karena kiainya nggak tahu kan, kiai itu kan biasa begitu, walaupun punya nasab nggak membanggakan. Ya, karena ente yang ngaku ya udah itu cucu apa, ente cucunya bukan anak kan. Itu saya mulai lah. Bismillah. Yang pertama pun yang saya cari itu nasabnya Bahar. Kedua nasabnya Rizik. Udah dua aja, saya nggak mikir-mikir Balawi lain dulu dalam otak. Saya teliti dari bawah. Bahar bin Ali apa siapa? Pas sudah, aduh lama kalau cara begini. Mencari dalil dari bawah ke atas itu lama. Saya cari dalilnya rubah dari atas ke bawah. Cari dalil Nabi Muhammad punya anak namanya Siti Fatimah. Cari hadis ada. Laukanat Fatimah tuh bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu kan dalil kan. Dalilnya wahyu berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Sayyidatuna Fatimah punya anak Husain. Ada nggak dalil? Oh banyak. Ada hadis-hadis. Kemudian terus sampai Ahmad bin Isa Sahih. Kitab-kitab nasab sudah saya kumpul. Pas giliran dari Ahmad bin Isa punya anak Kubek nggak ada, mentok. Saya puyeng juga. Ini baru 11 nama udah mentok begini. Saya cari-cari kitab-kitab yang lain, mudah-mudahan ada. Ya kalau nyambung ya enggak apa-apa, nanti kita akan nasihati dari cara lain kan begitu. Tapi ternyata baru 11 udah ketahuan bahwa ini nasab palsu. Dari kitab Silsilatul Alawiyah, Tahdhibul Ansab, Muntaqilatul Sharifiyah, Al-Masli dengan sejarah
barokah. Udah nyata ini asap. Mulai saya tulis kesimpulan itu. Saya taruh di webnya pondok, dibaca oleh Dr. Syafiq Hasim BPN. Ketemu di Bali. Saya angkat ya nanti tulisan. Ya kalau berani silakan aja. Diangkat pertama Dr. Syafiq Hasim. 6 Mei atau apa itu? 6 November. Karena waktu nulisnya Oktober tanggal 13 saya masih ingat. Ini oleh Dr. Syafiq Hasim. Belum ada yang merespon dari masyarakat. Kalau Robita langsung merespon, dia bikin tanggapan 1 lembar, hitamnya Al-Musajjar Al-Kashaf. Dia bilang ini abad ke-5, padahal itu abad ke-10. Bohong dia. Dia bikin jilid abad ke-5. Itu Robita lagi. Jilid di abad ke-5, Amiduddin An-Najafi. Saya cari itu dari kitab-kitab Tarajib, ternyata dia abad ke-10. Yang kedua Abnaul Imam, yang katanya karya Abul Muammar Yahya, Toba 473. Saya cari Abul Muammar ini memang keturunan Nabi dan dia nasabah, tapi dia nggak punya kitab namanya Abnaul Imam. Saya periksa kitab Abnaul Imamnya itu, ternyata baru dicetak tahun-tahun ini dan tidak ada manuskripnya, jadi sengaja ditulis aja. Luar biasa. Itu apa dari Nabi Sallallahu. Dan suratnya itu saya masih pegang, surat jawaban itu hanya 2 hari dari ketika Dr. Syafiq Hasim mengangkat itu di YouTube. Kemudian ketika Gus Fuad Pleret itu dipersekusi, baru di situ naik tuh. Jadi harus ada korban dulu. Korbannya Gus Fuad dipersekusi. Gus Fuad dipersekusi baru viral. Karena Gus Fuadnya kemudian nyari-nyari tulisan saya itu diviralkan. Dia kan punya teman-teman YouTube-nya ada 4 orang. Dan 4 YouTube-nya ini kemudian yang ngangkat. Yang lainnya sekarang udah 500 YouTube orang yang nggak dikenal. Jadi masing-masing itu mereka hanya karena keinginan berjuang aja. Tidak ada yang itu saling kenal mengenal. Hanya beberapa yang kita kenal itu. Jadi luar biasa gerakan rakyat yang dimulai oleh kesadaran kolektif. Jadi nggak ada kaitan tuduhan-tuduhan ini digaya orang. Orang-orang itu berkumpul dari jenderal setelah mereka setuju secara pribadi. Ini saya setuju dengan ini ilmiah. Saya baca referensinya, dicari ada. Akhirnya mereka sama. Jadi bukan mereka itu memanfaatkan kita yang memanfaatkan mereka karena kesadaran mereka. Karena mereka mau berjuang bersama kita. Kemarin ada DPR RI juga mantan Kipin Habib Lutfi. Aduh Kiai, saya ini jangankan Habib yang benar, yang stres saja udah pernah ke rumah saya. Bahkan yang mahal itu yang stres 100 juta bayar. Jadi yang stres ini anak buahnya dulu datang, ini rumah bapak DPR akan mendapat barokah, bermimpi bahwa harus ke rumahnya bapak DPR, padahal bohong. Jadi tapi katanya syaratnya harus nyiapin uang 100 juta. Ya, di DPR yang ngomong ke saya, DPR pakai arloji nih yang mahal itu, kelihatan buat Habib boleh. Ya Rolex yang asli itu kan bukan kaleng-kaleng. Kalau Rolex kita itu kan Rolex yang 300. Mobil Alphard ambil barokah ya. Ada bupati itu di Lampung, IS pertamanya yang itu. IS enggak kayak Alphard kan, tapi kalau sudah dimodif itu modifnya aja 600 juta. Ngejemput dia mau ceramah di Lampung, pas ngejemput ngomong ini mobil bagus, boleh buat aku. Wah, ambil.
Beberapa bulan lagi diundang lagi di sana. Dia pengen dapat barokah lagi bupati nih. Jemput lagi ke bandara. Pakainya udah beda kan? Orang itunya udah diambil. Alfa. Diminta lagi ya. Diminta lagi. Nah ini pas diminta lagi dia kasihin, tapi dianya dia marah-marahin sama istri. Habis mereka. Akhirnya curhat kepada ketua PWI Lampung. Sadar sekarang. Sadarnya setelah miliaran itu. Nah, kalau model kita kan setelah ratusan ribu aja. Karena nggak punya duit. Saya sering pasti sekarang itu minta 12 juta mau pergi ke Makkah 12 juta loh. Anak saya baru berangkat 8 juta. Agama. Nah, jangan yang masih Senin, ya, hari Senin. Kapan ya ibu masih kosong? Saya jawab, hanya minta nomor. Tapi 5 juta sih Di bawah. Kita udah nyiapin dari kubu sana kan katakan kita yang tahu. Kita udah siapkan, udah dijadwalkan tanggal 1 Mei waktu 6 Mei atau 1 Mei. Surya katanya mau Basol Masail khusus kiai dengan Surya. Siap kiai, siap. Kata saya kan. Surya. 2 hari sebelumnya diminta dulu sama Kiai Mahbub ketua LBR. Coba kiai ininya materi kiai kirimin ke saya. Kirimin sama saya. Pas dibahas tuh sama Surya, nggak bakal kejawab ya gini. Nggak bisa, nggak berani, akhirnya nggak jadi. Ada Surya yang masih beberapa orang yang kibin itu. Tapi 99% dari seluruh pengurus itu setuju kan penelitian saya. Cuma penakut aja, nggak mau menanggung resiko, atau memang kebijaksanaan ya, karena takut di bawah ini. Kalau PBNU dulu kan yang ngomong, nanti di bawah belum bisa kacau. Cuma ya kita hormati aja, masing-masing punya pemikiran, dan kita kan mempunyai sebuah keyakinan kulo yajri bi ajali musamma itu, bahwa semua juga itu proses-proses itu kan sudah ditentukan juga sama Allah. Nah itu kan yang terbaik mungkin untuk saat ini. Makanya saya itu nggak pernah ngomong jelek tentang Rais Am kita, walaupun Rais Am itu belum setuju lah dengan penelitian saya, cara-caranya mungkin. Kalau isinya mungkin setuju, tapi caranya gitu, saya terus ngomong-ngomong masalah ini di depan publik itu nggak setuju. Saya tidak pernah ngomong jelek tentang beliau, karena mungkin ini adalah cara Allah agar masalah nasab balawi ini mulus dengan seorang Rais Am seperti beliau, dengan ketum seperti Gus Yahya ini, dengan muter-muter kalau ngomong kan nggak bisa dipahami orang tuh, saking takutnya itu mungkin yang terbaik. Kalau kayak Kiai Said orang pemberani begitu, kalau setuju dia bela, kalau nggak setuju bisa jadi kita langsung dihabisin karena pemberani. Orang Cirebon ngomong langsung kan, bisa jadi nggak kayak begini kesadaran orang. Belum apa-apa dia baca udah nggak setuju dulu ngomong nanti. Nah, ini mungkin yang terbaik. Kita punya Rais Am Kiai Miftah, kita punya ketumnya Gus Yahya, ini mungkin yang terbaik untuk bangsa ini. Rais Amnya begitu, tapi belum pernah ngomong bahwa penelitian saya salah kan. Cuma cara-cara saya ini. Kemudian Gus Yahya kalau ditanya muter-muter kemana, kadang ngebela kita kelihatan, kadang ngebela sana kelihatan. Nah itu mungkin yang terbaik
untuk masyarakat NU, warga NU khususnya, agar terbebas dari belenggu Pahlawi ini. Itu saya punya keyakinan itu. Teman-teman kita kayak Ki Syarif, Tegal, kalau ngomong ya Allah kata saya, yang kena kan nanti kita sebagai warga NU kan enggak inilah, masa kita ributnya dengan saudara. Oh kita pengen yang memerdekakan warga NU, kemudian malah kita sibuk dengan NU sesama NU sendiri. Yang menurut saya apa Ya. kesempatan ini tesis jenengan kan berdampak positif. Iya. Nasab mereka itu terbongkar ternyata terputus, dan akhlak yang sama sekali jauh dari akhlak Rasul juga makin terbongkar, dan politiknya juga akan ke khilafah. Langkah-langkah mereka pemalsuan sejarah nasional, sejarah NU, pemalsuan makam, ini jelas ada misi tertentu yang mesti itu ke depan. Kalau tidak boten wonten tesis jenengan, ini kula khawatir niku sekian puluh tahun ke depan Indonesia mungkin bubar. Wonten. Wong nek ngaten mawon niku kan berani mengajak perang. Iya. Iki ngatasi jumlah pihak berani perang dengan Nusantara. Jangan di Nusantara, orang Tegal aja beres gitu. Pertanyaan kula ki, sing kula masih ganjal. Kula niki nggih alhamdulillah Oke, masuk. Saya Nggih niku arane berarti pengurus PWI lah. Tingkat kecamatan. Masya Allah. Nggih. Di mana-mana Tegal itu mulai terbuka pelantikan PWI. Bahkan Sewu harlah PWI tahun depan satu kali kita mungkin daerah Tegal Timur ketemu bencana. Makanya sakit rawuh gitu. Nyenengaken warga Nahdien sing pun terbuka. Nahdien masih banyak yang belum terbuka ya. Master barisan panjenengan. Nah, yang saya ganjal ngatani ke pemerintah sing ngatasi uripe mangane sing duit negara terancam oleh mereka. Kok diam-diam saja ini aslinya itu langkah jenengan bela apa boten? Nah, Dudung Abdul Rahman Jenderal itu nggih. Itu atas nama pribadi dulu. Negara itu kan punya standar ininya, standar operasionalnya, SOP. Jadi kalau dalam takaran mereka itu belum terlalu berbahaya, betul, ya mereka persilahkan kepada masyarakat aja. Jadi ini menurut negara ini belum sampai derajat berbahaya. Dan tadi kalau kata Haji ngomong pemerintah kalau nggak ada tesis saya 20 tahun lagi hancur, 50 tahun belum tentu juga. Kalau nggak ada tesis saya kita aman-aman aja kan, nggak merasa apa-apa kan, seneng aja jadi budak kan, baru hidup pagi di meja kan seneng aja kan kita. Bahkan adanya tesis saya itu yang bikin itu ada yang sampai nangis ke saya. tapi nanti kemudian kan politik mereka itu kan sukses, kita sudah punya imam besar. Tapi kitanya seneng aja kalau nggak ngerti, nggak paham. berarti selama ini nggak dulu pernah saya ikut namanya Densus 26 Mas Samad. Dulu pernah Mas Samad mengatakan Densus 26 termasuk di antara narasumber itu kayak As'ad Said Ali. Ya. As'ad Said Ali yang menjadi intelijen BIN. Nah, di antara yang disampaikan oleh As'ad Said Ali dari BIN itu mengatakan 2030 itu yang pertama dihancurkan adalah NU. Nah, itu dari BIN. Setelah NU 2030, 2045 itu adalah Indonesia. Nah, apa kira-kira mungkin dari apa yang terjadi sekarang mereka sudah menguasai berbagai lini,
itu masuk bagian daripada mereka, strategi mereka. Kalau kita lihat itu kayaknya para habib itu hanya seperti pemain sandiwara, ada figuran, ada peran keras, peran lemah lembut, ya, peran dawir dan lain sebagainya. Itu kalau dari kemarin waktu ikut Densus 2 nanti Asad Ali menyampaikan seperti itu. Ya biasa itu kan intelijen, tahu lah data-data. Kalau kita kan cara pandangnya dari bawah ke atas, kalau beliau kan udah dari atas ke bawah. Jadi kita juga pernah ketemu dengan Jasada setelah bab nasab. Ya beliau sama juga, cuma kan itu levelnya level informasi intelijen itu tidak sama dengan informasi biasa. Jadi informasi yang sandi begitu, yang tahu juga hanya orang-orang tertentu. Bisa saja begitu. Tapi yang jelas usaha-usaha mereka itu dari merubah sejarah, bikin makam palsu, itu adalah untuk menguasai masa depan. Kayak kucing, macan itu untuk membuat tanda-tanda itu dengan kencing kan. Ini kekuasaan kita. Jadi bikin artefak dulu dia. Untuk orang mengetahui bahwa ini kekuasaan saya, itu buktinya ada kencing saya di sini. Nah, bikin makam itu begitu juga. Oh, kita ini di Tegal lebih dulu. Buktinya makam-makam keramat semuanya bin Yahya, bin Syihab, bin Asegaf sudah ada di sini. Kalau Kiai Subhan itu nggak ada makamnya keramat dia leluhurnya di sini. Ada begitu nantinya. Nah sekarang dengan adanya nama kota dijadikan sebagai haul, itu sudah secara ilmu klandestin, itu cara untuk mengakuisisi dan menyihir masyarakat di setempat itu. Habib Banu Haul Tegal, oh berarti ini pemimpinnya orang Tegal itu ulamanya ini. Untung sekarang ini kita udah pada sadar. Jadi mereka, kalau orangnya sadar kan ini Haul Solo misalnya, masih mereka nggak malu kan, masih aja tuh Haul Solo. Tapi masyarakatnya udah sadar, itu lama-lama juga ditinggalin. Sejarahnya di sejarah mereka keramat-keramat palsu semua. Hafal hadis sekian juta palsu. Saya berani memasukkan itu Malang katanya hafal hadis sekian juta palsu. Saya teliti sanadnya dari mana hadisnya. Hadis itu yang taju ila sanad. Mak mondoknya di mana enggak ada. Dia ketemu musnidud dunianya sama siapa enggak ada. Malah yang enggak ngaku-ngaku musnid yang udah pernah ketemu musnid. Saya ketemu dengan kiai yang nggak kelihatan kiai, ternyata dia dapat sanad seluruh kitab hadis dari Syekh Yasin Padang. Sementara orang yang tidak pernah ketemu dengan musnidud dunia, baik Al-Ghumari kalau dia agak tua dulu masanya, maupun Syekh Yasin Padang, maupun yang kemarin baru meninggal di Mesir, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Qahtani baru meninggal, itu musnidud dunia. Yang di Mekah. Nah, dia nggak pernah mondok hadis itu, tapi kemudian disebut al-imam al-muhaddis. Ini kesenangan mereka itu. Nah, sekarang saya sudah menemukan 12 kitab Balawi yang menulis sejarah Indonesia tentang masuknya Islam di Indonesia. Semuanya keluarga mereka. Kitab-kitabnya nggak beredar di Indonesia, tapi beredar di luar negeri. Jadi orang luar negeri itu mengetahui sejarah masuk Islam Indonesia itu dari Balawi, bahwa yang nyebar itu Balawi. Ya Allah. Jadi benar-benar Wali Songo dan sebelumnya itu akan dihilangkan dari itu peran-peran penyebaran agama Islam di Indonesia. Hebat gitu. Kok saya kadang-kadang nanya ya, kok Allah membiarkan aja? Kok Allah membiarkan? Bahkan di antara mereka berpuluh-puluh tahun masih kelihatan mulia. Ternyata memang Allah itu sifat Rahman Rahim, kasih sayang, istidrojnya itu kadang lama. Makanya mereka merasa benar.
Tapi orang Jawa begini deh, Iya, detik-detik ala kata. titik ala ketara. Oke. Yang disampaikan jenengan banyak yang muafak termasuk pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi yang sekarang kenyataan dengan kami ketemu dengan jenengan, jadi sedikit paham karena saya ini masih di antara dua jalan. Kalau ketemu Kiai Subhan pasti mengatakan saya mau kiping ya. Dari wajahnya kelihatan ya. Tapi kalau ketemu dengan para habaib, Imadiyah teka. Ya. Manjila benar manjilakan. Dia Madiun. Setelah ketemu dengan Pak Kiai Imad, jadi kita melihat yang jam 2 ini dikit tapi masya Allah. Ya, cuman yang kami sesalkan, apakah ini tidak akan menjadikan merobek silaturahmi khususnya Nahdliyin dengan ngapunten dengan munculnya seperti yang aku bilang bentuk seperti Kiai Syarif tanpa sepengetahuan jenengan. Nah itu yang bahasa kasar seperti tubul dan sebagainya kan sama dengan mereka kalau begitu. Iya. Nah, ini mungkin ini yang menjadi mohon kepada Pak Kiai biar tidak muncul 1000 Syarif lagi. Cukuplah Syarif Tegal saja. Karena itu akan bikin panas daripada Nahdliyin. Ya itu udah 2 kali dia salah langkah. Satu di Demak, berani datang ke PCNU Demak mempertanyakan kan kenapa Banser apa itu tidak boleh datang atau tidak boleh masuk PWI kan, apa masuknya, waduh kata saya tidak boleh begitu kita kepada Banser kepada NU. Saya ini Banser nggak lulus, ikut di Klaksat tapi nggak lulus nggak kuat Yai. Oh bosya Allah. Nah, maka ketika Kiai Saripudin begitu saya, kenapa Yai begitu? Ya kita tugasnya adalah kan untuk membela NU. Dia tidak sesuai dengan bahasa. Wah kata saya kan perspektif itu namanya. Tidak boleh begitu. Kemarin lagi kita langsung bikin klarifikasi kan bahwa Kiai Saripudin yang dikatakan tentang Islam itu tidak mewakili PWI karena dia tidak dapat surat mandat dari PWI untuk datang. Memang dia pengurus pusat, bahkan dulu dia pendiri, tapi pendiri pertama udah bubar. Sekarang mah ininya baru apa namanya akte notaris baru sekarang, akte notaris baru karena pendiri pertama itu Tengku Kori, Isalib udah keluar semua, Saripudin Gus Abbas. Nah itu yang mau ditanyakan itu juga. Iya, Kenapa Sangkori begitu Kiai? ya nggak tahu juga saya. Lah orang macam-macam itu, tapi kalau saya tebak-tebak ya, saya nggak tahu juga artinya dia. Itu gara-gara tes DNA. Tes DNA-nya melenceng kan ya. Sedangkan kalau saya itu kan setuju tes DNA. Bahwa kalau yang ngaku turunan garis laki kepada Rasulullah harus dia satu. Dia ngaku turunan Rasulullah kan garis laki, tapi L itu Bangladesh. Oh, Rohingya. Burma. Memang ya. Mungkin gara-gara itu mungkin ya, tapi nggak bisa nebak. Yang jelas kalau saya orang yang pernah ngobrol begini ngopi, nggak mau saya jelekkan, walaupun dia menjelekkan kita. Termasuk Kiai Qurtubi itu yang ngomong alif kadal, lah nggak mau saya seperti dia. Kenapa? Pernah ngobrol begini, pernah datang ke rumah saya. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kalau kita pernah dulu, mungkin kan ada manfaat yang kita ambil dari dia. Mungkin kopinya, mungkin airnya. Nah Allah itu paling benci orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang pernah memberi manfaat pada kita, kemudian kita caci maki. Nah itu kalau saya nggak bisa. Makanya ya biarin aja orang mau bersikap kepada kita, tergantung daripada cara dia apa memaknai kehidupan, memaknai pertemanan. Orang dia pernah bareng dengan kita kan naik mobil, ya tentunya ada aja mungkin dia memberi manfaat pada saya memberi manfaat pada dia. Yang jelas kalau saya tidak mau mengungkit-ungkit dari kebaikan yang pernah saya berikan,
Nah, walaupun dia ngejelek-jelekin itu Kiai Imat kalau ngajak saya paling asli katanya bisa buat beli terasi doang katanya. Enggak sih. Ya, ada orang tanya, apa sih manfaatnya? Kalau manfaat saya kurang tahu, maslahatnya. Iya. Apa manfaatnya guys? Tidak ada habis itu saya. Oh, ngerti. Bukan manfaatnya, maslahatnya. Kiai Anik Muhammad ketemu saya. Iya. Ngobrol saya Gus Solil dengan Kiai Anik. Kiai, semenjak tesis Kiai itu gak ada yang main-main ke rumah saya, Habib Kiai Anik. Tapi untuk ngomong gak berani itu Kiai sepuh itu. Tapi kalau mengenai manfaatnya, maslahatnya itu kayak kata Yai Sultan, ya memang Kiai itu yang paling pertama. Sini masih ada satu Kiai itu yang sering didatangin Habib itu yang tidak memberikan pendapat dia. Jadi ada satu Habib di kampung sebelah itu, kalau datang itu dia mampir ke 5 kiai. Biasanya dia minta satu kambing gitu. Nah yang lain udah pada sadar, didatengin saya mau ikut Kiai Imat gitu. Jadi nggak berani minta. Nah masih ada satu namanya Kiai Usman, dia nggak ngomong kalau saya ikut Kiai Imat. Jadi akhirnya biasanya dia satu kambing, karena 5 sekarang dia semua 5. Puas. Jadi temannya datang ke saya, Kiai kasihan itu Kiai Usman. Kenapa? Biasanya cuma satu dimintanya, karena dia nggak terus terang, nggak enak katanya ngomongnya sama orang udah kenal kan, nggak enak. Jadi dia nggak ngomong kalau udah nggak percaya. Jadi dia dimintanya sekarang 5. Biasanya cuma satu, karena sekampung itu ada 5 kiai. Tuh kasih. Ya kenal saya orangnya, yang lapornya kenal, dianya juga kenal. Ya, jadi itu yang dirasakan oleh kiai itu sampai ada Kalimantan. Kalau dulu di Kalimantan itu kalau ada Habib udah, kalau nggak ngasih takut walak ya. Sekarang mah dia, nih sekarang walaupun kelihatan masih mungkin orangnya terkenal sekali, sering ceramah. Saya nggak mau sebut namanya karena lingkungannya lingkungan kibit. Dia pernah ngebel ke saya. Sekarang mah kalau ada Habib kelihatan, udah saya katanya dari belakang aja kabur. Pernah pas dia pulang ke rumah, udah ada di ini, dia ngerangkak katanya supaya nggak kelihatan. Gara-gara nggak enak kalau nggak punya uang atau dia nggak mau ngasih, tapi ketemu, lebih baik nggak ketemu. Nah, kalau kita mana yang bukan berani, dia boleh datang, tapi kita ngomong, itu bukan cucu Nabi, gitu aja. Dia nggak bakal berani apa-apa. Mulai waktu dia jangan sama berarti saya ini tetap kasih orang menelaso karena Robiul Hadar yang jadi senjata mereka ulama kita dulu Mbah Hasyim Mbah Khalil tetap itu nggak mempermasalahkan mengamalkan Robiul Hadar. Mana datanya gitu Mbah Hasyim itu yang Mbah Khalil ini dari manusia katanya memberikan ijazah kepada yang Khalil Karim Robiul Hadar. Kemudian untuk saat ini juga yang dipermasalahkan kata Rais PBNU ulama saat dunia saja sudah tidak mempermasalahkan bahwa Alam itu terpandang dalam salah kalau sebelumnya, buktinya saya kan masih di dunia enggak. Iya kan iya. Sebenarnya kalau sekarang lagi sensus, ulama-ulama itu banyakan mana yang percaya enggak? 90% udah nggak percaya. Yang masih duduk sama Habib jadi mukibin pun artinya nggak percaya. Cuma ada keterkaitan yang dia nggak bisa ngomong begitu. Kayak Abu Thalib lah, zaman dulu itu. Abu Thalib kepada Nabi gitu. Iya, enak. Saya pribadi itu Ya tinggalin aja, udah jelas. Kalau dulu ya itu zamannya Mbah Hasyim, zaman Mbah Khalil memberikan ijazah Iya. Abdul Karim
Ya artinya kan ijazah itu bisa dilakukan bisa tidak. Zamannya itu belum ketahuan orangnya tukang bohong, yang dibaca wiridan yang benar yang enggak apa-apa waktu itu. Kalau sekarang nanti sanatnya ini kita apa melayang-layang nggak ada orang. Kenapa sekarang ini kita hebat bisa mengalahkan Balawi? Udah kalah di Balawi. Karena kita tawasulnya pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Orangnya jelas ada barokahnya pada masanya ngajar ngaji. Mereka pada pakai mukodam yang nggak ada orangnya. Iya, kita minta bantuan ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung Syekh Abdul Qadir siap. Kadang kata dia, pakai mukodam. Ya dong. Siap. Ya salah tadi ya. Nah, orang kita minta. Tapi ada kayak Habib, ya ada yang kita. Dan Subhan itu imannya sudah terpegal. Ini antum ya. Saya ini kan dari kampung ya, banyak kiai-kiai yang di desa-desa yang sudah dulu ngajari orang-orang, tapi harganya lebih rendah dibanding mereka itu sekarang. Ini karena hari ini saya pribadi mendapatkan ilmu yang lebih jelas, walaupun kemarin ya sudah jelas, tapi ini lebih jelas karena langsung dari sumber-sumber. Bagaimana dengan agar tidak terlalu lambat, ada sistem apa memang dari kiai apa dari mana, bahwa kiai-kiai pondok itu ada 1-2 yang istilahnya diberi ada waktu apa bentuk seminar kecil-kecilan atau gimana, sehingga mereka itu rasa tanggung jawab dari pesantrennya itu sendiri nanti untuk bisa mengedukasi kepada murid-muridnya, intinya kepada santri-santrinya. Karena sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak itu, Pak Kiai, tadi masih banyak kiai-kiai di kampung-kampung itu katakanlah masih baru dalam hal ini. Iya. Sehingga kalau memang itu ya memang yang ditulis itu sudah jelas, cuma kan mereka tidak semua itu memiliki dan tidak mau membaca. Jadi biasanya gini, saya yang orang yang di desa, saya sebagai santri atau kiai kecil itu akan makmum kepada guru saya, sedangkan guru saya itu biasanya karena doktrin kami dulu itu Solo nggak usah banyak-banyak ngaji, kiai-kiai terlalu banyak biar tidak bingung, sehingga akhirnya kan kadang-kadang gurunya cuma satu. Nah guru satu itu guru yang mendoktrin, kan malah repot lagi gitu. Iya. Maka yang kata itu ada sistem, istilahnya ada seminar, pencerahan bentuk apa itu, sehingga insya Allah akan cepat untuk masuk ke kampung-kampung. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz ini apa tentang Rotibul Haddad, saya memang apal malah itu. Haddad, Sakron dan sebagainya. Iya. Tapi setelah informasinya kok seperti ini tidak tersambung kemana, sehingga iya saya malah sementara karena Rotibul Haddad itu katanya yang menyusun adalah ulama besar Imam Rifai, saya malah tambah ila ruhi Imam Rifai wa usnihim wa ukhurihim. Saya tinggal ya, tapi kan saya akan menyampaikan kepada keluarga teman-teman, pakai mudah dihapus saja kan nggak enak, memang kan begitu. Nah itu saya mohon Rotibul Haddad itu kalau memang jelas bahwa itu dari Imam Rifai, coba disusun Imam Rifai dan siapa terus bisa kami ini insya Allah akan terima itu. Masa saya lebih senang karena memang ada muasir yang tersambung kepada sana. Kemudian lagi ini kitab Sulamut Taufik saya juga kaget karena dari Ploso itu
Kiai menyatakan bahwa kalau tidak percaya maka sanadnya tidak nyambung karena Sulamut Taufik yang ngarang adalah Alawi. Ternyata kok tidak. Itu mohon disusun lagi dan sebagainya yang lebih jelas gitu. Dan kami punya pegangan untuk pencerahan. iya. Kemudian Sulamut Taufik itu di sana kalau ada orang halal muharraman atau haram halalan itu murtad. Tapi ternyata yang halal diharamkan. Contoh ada seorang laki-laki yang bukan mereka jiwa dengan muhibbahnya mereka, itu hukumnya haram, nikahnya tidak sah, amal ibadahnya itu tidak akan diterima dan harus wajib mengembalikan keperawanannya. Apa itu tidak tergolong kalau menurut Sulam Taufik ini? Apa tidak berarti halal haram muhalal? Berarti kalau begitu riddah. Itu saya murtad ya. Saya kadang-kadang murtad ya dengan teman-temannya ragu juga barangkali kiai-kiai tidak apa-apa loh. Nah itu makanya itu perlu juga disusun lagi kita ini. Terima kasih. Sama persis. Isinya sudah pertama sama. Dan Abdullah Alawi Al-Haddad itu Alawi. Jadi orang yang sejarahnya direbut juga. Karena Al-Haddad itu ada Al-Yafi'i di Tarim itu. Ada Ba'alawi. Biasaan dari mereka yang suka ngambil-ngambil sejarah orang itu, menjadi saya ragu kalau itu Ba'alawi. Karena ada Haddad Al-Yafi'i, ada Haddad Ba'alawi. Cuma yang bagus-bagus biasanya mereka ambil. Akhirnya sejarahnya kemudian dibalikan. Karena kalau Haddad Ba'alawi itu dalam buku-buku Ba'alawi disebutkan dia sejak bayi buta. Orang yang buta sejak bayi itu apakah bisa dia ngarang kita? Ngarang kita kan perlu menulis. Apakah hanya mendikte gitu dia mengarang kita? Jadi agak kurang masuk kalau misalnya itu. Cuma saya belum dapat sebuah fakta ilmiah melalui kitab. Tapi saya udah telusuri, hanya bahwa yang saya dapatkan baru bahwa Al-Haddad itu ada 3. Yang satu Al-Yafi'i yang ditarik itu dengan Al-Ba'alawi, yang satu lagi di Son'a. Al-Haddad yang biasa bukan dari klan-klan yang ada di Tarim. Tapi saya melihat dari kitab Risalatul Mu'awanah itu tidak ada la yusamu minhu at-ta'ali 'alal ghaib. Jadi tidak dicium ada kesombongan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beda dengan kitabnya Abdurrahman Al-Masyur, kitab yang sering dijadiin Basul Masail itu, Bughyatul Mustasyriqin. Memang dari awal bagus, tapi di ujungnya itu meninggikan Ba'alawi di atas semua ulama. Haram menikah dengan para orang-orang syarifah itu adanya di sini. Kemudian diambil oleh Utsman bin Yahya dan difatwakan di Indonesia oleh Utsman bin Yahya. Nah, tapi kalau di Risalatul Mu'awanah, satunya lagi An-Nasaihud Diniyah, ada lagi itu tidak tercium aroma kesombongan. Itu kitabnya Abdullah Al-Haddad. Nah, maka saya curiga bahwa dia bukan Ba'alawi. Dan dia memanggil Ba'alawi ikhwatuna Ba'alawi. Ikhwanuna Ba'alawi. Nah, kalau ikhwanuna berarti bukan daripada keluarga. Tapi saya memerlukan bukti eksternal dari keterangan ulama lain yang menyebutkan pengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini bukan Ba'alawi. Kenapa? Karena kitab-kitab Ba'alawi asli itu semuanya ada kesombongan, semuanya menghina orang di alam. Tapi kitabnya Al-Haddad ini tidak. Saya curiga. Ada kitabnya muridnya Al-Haddad, Tasbihul Fuad. Dalamnya itu semuanya enggak beres. Dalamnya itu adalah cerita-cerita halu dan sebagainya.
Kalau ini kitab yang sekarang di pondok itu ada di satu mana, semuanya bagus. Kitab Balawi walaupun di depannya bagus, ujungnya itu pasti meninggikan keluarganya. Itu ciri daripada kitab Balawi. Semuanya, Al-Masra'ur Rawi, Durarul Baha'ud Dawi, kitab Al-Juz'ul Latif Abdullah Ali Idrus, kitab Syarhul Ainiyah, semuanya hanya menerangkan kehebatan keluarga yang orangnya fiktif itu. Yang orangnya fiktif, misalnya saya nih pengen dihapus sebagai turunan Hamengkubuwono, bikin nama kita hafal 3 sampai kakek, sananya itu kita bikin nama sampai Hamengkubuwono, hanya nama-nama saja. Ketika diverifikasi di Jogja ternyata nggak ada, Hamengkubuwono II tidak punya anak namanya Samlawi. Oh ada dalam data saya. Saya bikin bukunya Hamengkubuwono misalnya hidup tahun 1500 atau 1700. Saya bikin kitab karya Pangeran Segoro Ireng tahun 1700. Ini buktinya. Tapi tidak sesuai dengan kitab-kitab lain 1700 yang mengatakan Hamengkubuwono ini nggak punya anak namanya Samlawi. Terserah. Pas dites DNA sama Sultan Hamengkubuwono, saya dengan Sultan Hamengkubuwono, DNA-nya beda. Ya udah, ini Balawi ini DNA-nya udah jelas. Jangankan dia ini orang keturunan Nabi, orang Arab aja. Itu yang paling kuat secara penelitian modern. Tapi bagi para kiai itu harus ada dalil kitab nasab. Tapi kalau orang-orang intelektual itu, dia cukup tes DNA itu. Kalau kita mah namanya orang santri, mana dalilnya? Gak cukup tes DNA. Gitu. Memang ada konsep untuk menentukan nasab kalau ada syarat-syarat. Ada turut isbatin nasab. Pertama itu adalah Salah satu sih Pak Yai sering berikan kepada audiens Iya. apa saja yang bisa membantu nasab. Iya, satu kan dengan mereka rik'ah itu kita. Yang kedua adalah syahadat. Gak mungkin kalau syahadat, karena kita harus mencari orang yang ada di abad 4 ya, yang menjadi saksi betul apa tidak Ubed ini anaknya Ahmad. Itu gak mungkin konsep syahadat. Ikrarnya Ahmad bin Isa, harus ada kitab Ahmad bin Isa yang ditulis bahwa saya punya anak 4, Muhammad Ali Husain tambah Ubed. Nggak ada kitabnya Ahmad bin Isa. Kemudian, nah ini nggak bisa di ini nih, turut isbatin nasab yang ketiga ini yaitu syahadat tidak bisa, ikrar juga tidak bisa. Nah, yang keempat adalah tarik al-biologiyah, cara biologi. Ini diikuti oleh ulama-ulama nasab Timur Tengah sekarang, termasuk Khalil bin Ibrahim. Tapi tidak diikuti oleh ulama-ulama masa lalu, kan tidak ada. Nah sekarang ini tarik al-biologiyah ini yang bisa dilakukan. Kalau sudah di atas DNA-nya J1, tinggal diteliti nasabnya. Kalau tes DNA-nya sudah G, nggak perlu diteliti nasabnya, pasti dia dapat nyuri dulunya. Nih, Syekh Tegal, siapa namanya? Keturunannya semua orang Tegal itu ujungnya satu misalnya. Ketika sudah diketahui DNA orang Tegal ini semuanya misalnya J1, tiba-tiba saya ngaku dari keluarga Tegal, pas dites DNA L, lah ini jelas bukan keturunan Syekh Tegal itu. Orang Tegal semuanya pada J1. Nah ini Balawi itu begitu. Turunan Nabi yang ada di Saudi, Al-Jammas, Al-Amiri, Al-Abdali, Al-Syarif, Al-Auni, Al-Idrisi, itu semuanya udah tes DNA G1 semua. Hanya Balawi aja yang G ini. Turunan apa G itu? Yahudi. Askenazi itu artinya Yahudi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi Yakub, tapi bukan turunan Nabi Yakub. Jadi dulu mereka ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi orang Turki, Persia
yang gak mau masuk Islam, gak mau masuk Kristen, dia hidup nomaden sampai ke Kaukasus. Bikin kerajaan di Kaukasus namanya kerajaan Khazar. Wah, dia merasa aman di situ ratusan tahun di Khazar. Setelah itu terjadi perang antara Islam dan Kristen. Zaman Salahuddin Alayubi. Mereka, wah, kita ini ada di tengah, nanti kita jadi korban. Nah, Islam katanya menghormati Yahudi, Kristen menghormati Yahudi, kita masuk Yahudi aja. Akhirnya mereka itu kerajaan Khazar, rajanya dan pemeluknya dan pengikutnya, rakyatnya masuk Yahudi. Bukan hanya masuk Yahudi supaya keren, dia ngaku keturunan Nabi Yakub. Kata orang-orang Yahudi, Nabi Yakub anaknya cuma 12. Kamu dari siapa? Saya dari anak ke-13. Coba lihat di internet, keturunan 13 Bani Israel. Itu suku Khazar itu. Nah, setelah tes DNA sekarang jadi ketahuan seluruh keturunan Yakub itu J1 sama dengan keturunan Nabi Muhammad. Sementara keturunan Khazar yang ada di Israel itu G juga. Jadi yang di Israel sekarang itu yang J1 cuma 10%. Yang keturunan asli daripada Nabi Yakub 10%. 11% G. Yang lainnya itu campur-campur orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Yakub. Jadi dari Nabi Yakub saja yang ngaku keturunan Nabi Yakub garis laki itu yang benar hanya 10%. Dari keturunan Nabi Muhammad yang ngaku-ngaku sebagai pancar laktu Nabi Muhammad, dari 100% juga paling hanya 10% yang benar. Jadi kalau ada orang dari Timur Tengah sekalipun ngaku-ngaku turunan Nabi itu bisa jadi bohong. Ciri-ciri turunan Nabi asli itu dia nggak pernah ngaku-ngaku turunan Nabi. Coba di Saudi kan orang sering tanya, lalu kiai keturunan Nabi asli itu marga apa? Saya cari-cari, mereka ya memang tidak membawa-bawa nama keturunan Nabi Al-Jammaz, tapi yang tahu itu hanya kerajaan. Dia digaji, kalau dapat humus dia digaji humus. Hanya keluarga Al-Jammaz, Al-Abadilah, Al-Amiri yang di Saudi. Jadi Raja Saudi itu ada dana khusus untuk turunan Nabi sampai sekarang. Di Balawi itu gak pernah dikasih, yang ada di Saudi segala macam. Said Alwi pun belum masuk karena beliau ini datang dari Maroko. Jadi bukan asli keturunan Nabi yang ada di Mekah. Said Alawi pun keturunan dari Maroko. Ujian juga nggak dikasih ya? Enggak. Diawasi. Diawasi bisa. Makanya ya kita harus hati-hati dalam masalah cucu Nabi. Bukan hanya di Indonesia. Paling banyak pemalsu itu Turki juga. Turki itu banyak ngaku cucu Nabi. Bahkan ada jurnalnya, jurnal cucu Nabi palsu. India, Pakistan paling banyak mengaku cucu Nabi palsu. Cuma mereka tidak seperti Balawi kalau marga lain, tidak dawin-dawin gitu. Hanya meningkatkan status saja. Tapi kalau Balawi ini di masyarakat pun dia memanfaatkan pengakuan itu untuk mendapatkan uang. Jadi ini yang kita hindari. Mudah-mudahan dengan terbongkarnya ini mereka pun sadar. Mereka sadar mau ngaji, mau bagus akhlaknya. Karena ada ajaran mereka itu yang walaupun berdosa mereka akan pasti masuk surga. Bahkan itu di catatan Rabita Lawiyah dan kiriman ke saya. Jadi Rabita itu bikin catatan ke Absahan Nasabalawi itu sebelum ada buku ini, ngirim ke saya bahwa anti ya Fatimatu wa wulduki fil jannah. Kamu dan keturunanmu ada dalam surga. Itu ada hadisnya yang ini oleh Rabita. Jadi doktrin ini walaupun hadisnya hadis yang dhaif sekali, itu didoktrinkan kepada anak-anak cucu mereka. Sehingga mereka mabuk pun enggak takut. Cina 31 kemarin kayak Ali Idrus itu enggak takut. Karena dia yakin masuk surga. Yakin dia karena ada doktrinnya dari Rabita Lawiyah. Pasti masuk. Pasti masuk salah.
Udah kemarin masuk Iya.